Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elinur Agustin dengan NBI 115-20333 dengan rekan kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Litu Hayu Sukmagarini, biasa dipanggil Hayu dengan NBI 115-20314. Hai, dengan saya Pontas Oknanda Raja Fiandro, NBI 115-2051. Halo, nama saya Angelika Putri dengan NBI 115-20315. Halo, perkenalkan nama saya Ilmi Dafiq Widiatma dengan NBI 115-2098. Jadi, kasus kekerasan berbasis gender online ataupun yang kita sebut dengan KBGO sedang marak di Indonesia. Hal ini dapat kita ketahui ketika segala aktivitas kita lakukan melalui ranah cyber. Dalam video kali ini kami akan memaparkan mengenai apa itu KBGO, latar belakang munculnya KBGO, bagaimana KBGO terjadi di masyarakat, contoh hingga upaya dalam menanggulangi KBGO. Oh iya, buat teman-teman yang di rumah udah pada tahu belum apa sih KBGO itu? KBGO merupakan kepanjangan dari kekerasan berbasis gender online, yang bentuk kekerasannya terjadi berdasarkan hubungan gender antara korban dan pelaku dengan menggunakan teknologi online atau digital. Kekerasan dan pelecehan online terjadi mempengaruhi pria dan wanita. Namun, kekerasan dan pelecehan ini lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Insiden ini menyerang tubuh korban, seksualitas, dan identitas perempuan lainnya. Masyarakat maya yang disebut juga cyber society telah membangun dirinya dengan sepenuhnya mengandalkan interaksi sosial dan proses sosial dalam kehidupan kelompok dan antar sesama anggota masyarakat maya. Proses sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat maya ada yang bersifat sementara dan ada dalam waktu yang relatif lama dan menetap. Nah, mengapa sih KBGO itu bisa terjadi? Jadi seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat membawa banyak perubahan, di mana pada saat ini komunikasi hampir sepenuhnya dilakukan melalui aktivitas digital dengan bantuan internet. Internet saat ini memiliki beragam bentuk komunikasi seperti komunitas online ataupun yang kita sebut dengan cyber community, yang segala aktivitas kelompok dilakukan dengan menggunakan platform media. Bahkan komunikasi online dikatakan sebagai budaya internet ataupun cyberkultur yang dapat memudahkan para pengguna media sosial dengan mudah berinteraksi satu sama lain bahkan dengan jarak yang sangat jauh. Dilengkapi dengan beberapa fitur sehingga memudahkan kita dalam berekspresi, beropini, dan juga sebagai sarana jual beli. Namun, dengan kebebasan tersebut mengakibatkan beberapa hal negatif yang kita sebut dengan kekerasan dunia cyber ataupun cybercrime. Nah, mengapa sih hal itu kok bisa terjadi? Karena masyarakat dalam dunia maya ini sikapnya lebih mudah terpengaruh. Jadi, hal tersebut bisa menimbulkan sebuah komunikasi yang berakhir dengan pembulian ataupun hal lainnya. KBGO yang banyak kita jumpai di Indonesia seringkali merujuk pada gender perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan atau Komnas Perempuan memiliki terminologi kasus KBGO di dunia maya dengan istilah kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber, yakni kejahatan cyber dengan korban perempuan yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan sebagai objek pornografi. Salah satu bentuk kejahatan yang sering dilaporkan adalah
penyebaran foto atau video pribadi di media sosial atau website pornografi tanpa sepengetahuan orang tersebut. Sejak tahun 2015, Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terkait di dunia online dan menggarisbawahi bahwa kekerasan dan kejahatan cyber memiliki pola kasus yang semakin rumit. Jumlah laporan yang masuk ke Komnas Perempuan juga cenderung terus bertambah setiap tahunnya. Lebih lanjut, KBGO juga berkontribusi terhadap budaya seksisme dan misoginis online, serta melanggengkan ketidaksetaraan gender di ranah offline. Pelecehan dan KBGO merugikan perempuan dan gender minoritas lainnya dengan membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan manfaat dari aktivitas online, seperti pekerjaan, promosi, serta ekspresi diri. Bagaimana KBGO bisa terjadi di masyarakat? KBGO terjadi di masyarakat semakin marak ketika negara kita mengalami wabah pandemi COVID-19. Dikarenakan pada masa pandemi, segala sesuatu dilakukan secara digital, sehingga keleluasaan dalam beraktivitas di internet semakin tinggi. Cybercrime yang terjadi di masyarakat diantaranya cyber hacking, yakni melakukan peretasan dengan tujuan mendapatkan informasi. Bahkan stalking atau menguntit hingga cyber harassment yang berkaitan dengan perundungan sosial dengan komentar yang negatif. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dan menolak adanya KBGO di Indonesia, yaitu yang pertama, mendokumentasikan kronologi kekerasan yang dialami jika terjadi pada platform online seperti TikTok, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya, bertujuan untuk menyimpan barang bukti ketika korban melaporkan kepada pihak berwajib. Yang kedua, membuat kebijakan-kebijakan yang mencegah timbulnya KBGO untuk melindungi privasi pemilik akun dengan cara membatasi dan memfilter komen-komen serta video yang mengarah kepada perilaku KBGO. Yang ketiga, membatasi atau membedakan akun pribadi dan akun umum agar tetap memiliki privasi dan terhindar dari KBGO. Yang keempat, membuat kampanye untuk mendorong masyarakat mencegah terjadinya KBGO. Yang kelima, mendukung dan mendorong upaya literasi digital dari pemerintah untuk mencegah terjadinya KBGO. Dan yang terakhir, meningkatkan akses dan layanan perlindungan untuk mewadahi korban-korban KBGO. Apa yang dilakukan untuk menghilangkan KBGO di Indonesia? Sebenarnya bukan tidak mungkin untuk menghilangkan KBGO di Indonesia, tetapi itu akan sangat sulit sebab tidak semua masyarakat Indonesia paham bahaya dan dampak KBGO ini. Tetapi ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya KBGO di Indonesia. Dapat kita mulai dari diri sendiri. Bagaimana caranya? Hal pertama yang dapat dilakukan adalah cara memisahkan akun pribadi dengan akun publik. Yang kedua, rutin melakukan cek dan mengatur ulang pengaturan privasi. Yang ketiga, menciptakan password yang kuat dan menyalakan verifikasi login. Yang keempat, tidak sembarang percaya aplikasi pihak ketiga. Yang kelima, berhati-hati dengan URL atau link yang dipendekkan. Yang keenam, menghindari berbagi lokasi pada waktu nyata. Yang ketujuh, melakukan data detox dengan kurangi jejak digital. Kemudian yang terakhir, menjaga kerahasiaan PIN atau password pada ponsel atau laptop pribadi. Dari tahun ke tahun, kasus KBGO yang terjadi di negara Indonesia tidak semakin menurun, melainkan semakin melonjak. Berkembangnya dunia digital nyatanya tidak memberikan solusi apapun untuk menurunkan kasus KBGO ini. Adapun beberapa contoh yang akan kami paparkan terkait KBGO melalui komen pada platform media sosial Instagram dan TikTok.
Seperti pada contoh yang akan kita tampilkan berikut ini. Yang pertama, dapat kita lihat dari komentar salah satu video TikTok pada akun sosial media selebgram TikTok, cybercrime yang terjadi bukan dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan berupa ketikan yang dapat melemahkan mental dan kepercayadirian seseorang. Cybercrime yang terjadi pun bukan hanya sampai di situ, tetapi dalam kehidupan dari seleb TikTok ini, hak untuk bebas mengekspresikan diri sangatlah diatur oleh para netizen. Mulai dari cara berpakaian, cara make up, serta dalam semua aspek pun seperti tidak ada kebebasan. Bahkan, cybercrime tidak hanya berpengaruh pada korban saja. Parahnya, anggota keluarga pun terkena dampak dari ulah netizen. Netizen seperti benar-benar tidak memberikan ruang ataupun celah sedikit pun terhadap kehidupan seleb TikTok tersebut. Dalam cybercrime, netizen dalam melakukan tindakannya tidak melihat latar belakang kondisi psikis dan psikologis siapapun itu. Hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ingin menjadi sasaran empuk mereka dalam melakukan kejahatan cyber. Netizen berkomentar hanya melihat sekilas tayangan dari akun media sosialnya hingga timbullah sebuah pelontaran komentar yang dapat melukai perasaan korban tersebut. Pemaparan contoh tadi merupakan bentuk bukti nyata kasus kejahatan berbasis gender online atau KBGO yang masih marak terjadi di negara kita. Hal tersebut menjadi sebuah budaya buruk dari penggunaan internet, dan hal tersebut bukan seharusnya menjadi contoh dan panutan kita sebagai generasi penerus bangsa yang semakin tinggi dalam akses digital. Dapat kita ambil dari contoh tersebut bahwa etika dalam bermedia sosial kurang diterapkan. Bahkan UU IT yang sudah diterapkan pun tidak dapat menjamin perlindungan penuh dalam lingkup cyber ini. Dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan berbasis gender online akan berbeda-beda tentunya. Mungkin saja ada yang mengalami kerugian psikologis seperti depresi, kecemasan, dan ketakutan. Ada juga dampak lainnya yaitu kerugian sosial, kerugian ekonomi, hilangnya kemerdekaan, dan hilangnya rasa kepercayaan diri. Terlebih untuk perempuan, konsekuensi utama dari kekerasan berbasis gender online ini adalah pandangan masyarakat di mana perempuan tidak lagi merasa aman secara online maupun offline. Nah, sekarang udah pada tahu belum bahwasanya KBGO merupakan sebuah kekerasan berbasis gender online yang sebagian besar pengaruhnya dari perkembangan teknologi. KBGO sepenuhnya tidak dapat dihilangkan, namun dapat dihindari dengan berbagai upaya. Terapkan etika dalam bermedia sosial untuk membantu pemerintah dalam mencegah dan juga mengurangi kasus KBGO. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Saya Elinur Agustin. Bye-bye. Saya Angel, bye-bye. Saya Hayu, see you. Saya Taufik, izin undur diri. Terima kasih. Saya Pontas, sekian dan terima kasih.